Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Vicky Agustian, mahasiswa PPG Prajabatan bidang Ekonomi Universitas Negeri Padang tahun 2020. Baik teman-teman, sekarang kita berada dalam rangkaian kegiatan Virtual Expo pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Virtual Expo ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan ujian akhir semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Nah, nantinya akan dipaparkan berkaitan dengan implementasi lesson study dalam rangkaian kegiatan PPL 1 PPG Prajabatan tahun 2022. Baik teman-teman, sama-sama kita ketahui bahwasanya ada 3 tahapan yang dilalui dalam lesson study itu sendiri, yaitu tahapan plan, do, dan see. Nah, oke, baik teman-teman, kita masuk pada tahapan pertama, yaitunya tahapan plan. Nah, sekarang untuk tahapan plan, kami melakukan diskusi secara daring bersama dengan dosen pembimbing kami, Ibu Tri Kurniawati, dan juga didampingi oleh guru pamong, yaitu Ibu Yosi Sandra, SPD ME. Nah, diskusi ini kami lakukan berkaitan dengan modul ajar yang akan dibuat, kemudian pemilihan media, kemudian pemilihan metode pembelajaran yang akan digunakan dalam praktik lesson study. Nah, kali ini metode yang akan saya gunakan ketika pelaksanaan lesson study ini ialah menggunakan project based learning. Project based learningnya ini nantinya peserta didik akan diarahkan untuk membuat sebuah gambar bercerita berkaitan dengan materi permintaan. Setelah tahapan plan kami lalui dan modul ajar sudah selesai, selanjutnya kami melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu tahapan do. Nah, tahapan do ini kami lakukan di kelas 10E7 SMA Negeri 10 Padang. Nah, dalam tahapan do ini adalah tahapan seperti kita melaksanakan pembelajaran seperti biasanya, dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan dilanjutkan dengan kegiatan penutup. Dalam kegiatan pembuka, seperti biasa kita membuka kelas. Kalau seandainya di jam pertama, itu diawali dulu dengan doa bersama. Kemudian biasanya juga dilakukan tahsin Al-Quran atau membaca Asmaul Husna. Setelah itu dilaksanakan, dilanjutkan dengan pengecekan kehadiran. Dan selanjutnya guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan pada hari tersebut. Kemudian masuk ke kita kepada kegiatan inti. Kegiatan inti yang dilakukan dalam pembelajaran tersebut dimulai dari penayangan video berkaitan dengan konsep permintaan. Kemudian nantinya peserta didik akan dimintai beberapa respons berkaitan dengan video yang telah kita tayangkan. Setelah penayangan video, nantinya akan kita samakan kembali persepsi peserta didik dengan memaparkan materi lengkap dari awal sampai dengan akhir, yaitu mulai dari definisi permintaan, faktor yang mempengaruhi, hukum, fungsi, dan kurva permintaan. Nah, setelah pemaparan materi diselesaikan, peserta didik diarahkan untuk menyelesaikan proyek gambar bercerita. Peserta didik ini dibagi dalam 4 kelompok nantinya. Kemudian menyelesaikan proyek gambar bercerita, dan di akhir kelas nanti akan diinstruksikan untuk melakukan presentasi terhadap gambar bercerita yang telah mereka buat. Selanjutnya pada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini sama juga seperti kita biasanya. Yang dilakukan adalah merefleksi kembali pelajaran yang telah dilaksanakan. Nah, di sini guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, kemudian menyampaikan apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dan kemudian juga menyampaikan apa topik yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
dan terakhir kelas ditutup. Jika ini adalah jam terakhir, jadi sekaligus ditutup dengan doa sebelum pulang. Nah teman-teman, tahapan ketiga ialah tahapan C. Nah tahapan C ini adalah tahapan observasi. Di sini observasi dilakukan oleh guru pamong, dosen pembimbing lapangan, dan juga rekan sejawat mahasiswa. Nah, untuk hal-hal yang diobservasi sudah tertera di lembar observasi yang disediakan oleh pihak kampus. Seperti hal yang diobservasi, apakah peserta didik benar-benar telah mempelajari topik pembelajaran hari ini, peserta didik yang tidak hadir, kemudian bagaimana guru mendorong peserta didik untuk aktif, kemudian apakah pembelajaran berjalan dengan efektif, kemudian bagaimana usaha guru membantu peserta didik mengalami kesulitan mencapai tujuan pembelajaran, kemudian bagaimana guru memfasilitasi peserta didik yang lebih cepat dari rata-rata kelas, kemudian apakah guru melakukan modifikasi dari modul ajar atau RPP. Nah, dari tahapan ketiga ini, tahapan C, dapat kami simpulkan bahwasanya hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pelaksanaan lesson study kedepannya ialah pertama, berkaitan dengan persiapan alat dan perlengkapan untuk mengajar, mulai dari tersedianya infocus, kemudian tersedianya aliran listrik yang baik dan akses internet yang baik juga perlu kami perhatikan untuk kedepannya, karena sebagian besar peserta didik akan bekerja nantinya dalam proyek ini dengan menggunakan smartphone mereka, dan tentunya membutuhkan akses internet dan juga akses listrik yang baik. Nah, selanjutnya kami juga merencanakan untuk menyiapkan sebuah alternatif untuk pelaksanaan pembelajaran nantinya jika beberapa kendala-kendala tertentu ditemukan, seperti tidak tersedianya infocus, atau ketika listrik mati dan peserta didik tidak bisa mengakses internet dan tidak bisa menggunakan smartphone mereka untuk melaksanakan penugasan dengan maksimal. Oke, mungkin demikian pemaparan dari kami. Berikut tampilan dari poster yang telah dirancang.